Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pada pertemuan ini kita akan mendiskusikan atau menyampaikan tentang memahami makna ilmu komunikasi, atau bahasa lainnya adalah kita akan berbicara tentang pengertian komunikasi. Kita lihat bahwa komunikasi itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan communication. Asal katanya itu komunis. Komunis itu secara sederhana diartikan dengan sama. Sama dalam artian ya sama ide, sama pengertian, sama pemahaman. Itu secara bahasa, secara singkat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pengertian komunikasi dari tokoh atau para pakar, misalnya dari Alfred M. Rogers, beliau menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses di mana satu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih. Jadi penerimanya itu bisa satu atau bisa lebih, sama juga dengan sumbernya. Maksudnya adalah untuk mengubah tingkah laku orang yang menerima ide tadi itu. Di sini ada proses penyamaan ide sebenarnya, sehingga orang yang diberikan ide atau menerima ide itu bisa berperilaku sesuai dengan orang yang menyampaikan ide itu. Kemudian Rogers dan Lauren Pinchet menyebutkan bahwa komunikasi adalah satu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Ini tadi ada saling pengertian, itu maksudnya sama, yaitu sama pengertiannya, saling mendalam di antara keduanya. Ini komunikasi menurut Rogers. Kemudian banyak juga definisi komunikasi dari berbagai pakar, misalnya dari Astrid. Silakan dilihat di layar ini. Astrid menyebutkan bahwa komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambang, simbol, yang mengandung arti atau makna. Jadi ada simbol yang ada artinya, ada maknanya, dioper oleh satu orang pada orang lain dalam rangka untuk apa? Untuk bisa saling memahami, ya, memahami simbol atau lambang yang dioper itu, pahami maknanya oleh orang-orang yang memang terjalin atau melakukan aktivitas komunikasi. Kemudian Ruben dia mengatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan seseorang pada orang lainnya. Dan masih banyak lagi definisi-definisi dari para pakar. Di sini ada Davis, ada Wilbur Scranton, kemudian juga ada tokoh, nanti kita lihat dari Laswell. Kita akan sedikit melihat dari Laswell. Kata Laswell, maka kalau Laswell ini punya model, ya, punya model untuk mendefinisikan komunikasi. Nah, dari beberapa referensi disebutkan bahwa model dari Laswell ini merupakan teori komunikasi awal yang disebut sebagai cara terbaik dalam proses komunikasi. Nah, kata Laswell, cara terbaik itu menerangkan proses komunikasi itu adalah dengan menjawab beberapa pertanyaan ini. Kita lihat dulu alurnya. Laswell menyebutkan, nah, ini cara terbaik menggambarkan atau menjelaskan komunikasi itu apa? Yaitu ada who, kemudian says what, in what channel, to whom, kemudian with what effect. Who itu siapa? Maksudnya adalah dalam komunikasi itu yang perlu dilihat siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan pesan.
Ini disebut dengan bahasa lainnya adalah komunikator. Kemudian si siapa tadi, says what. Ngomong apa dia? Apa yang dikatakan? Apa idenya? Itu ide atau says what itu bahasa lainnya adalah pesan atau message. Kemudian in what channel. Pesan yang disampaikan tadi itu apa medianya? Channelnya apa? Mediumnya apa? Kemudian yang berikutnya adalah to whom. To whom ini adalah si penerima pesan. Siapa yang menerima pesan itu? Siapa komunikannya? Siapa receivernya? Dan yang terakhir adalah with what effect. Apa efek pesan yang disampaikan tadi? Jadi ketika kita bisa menjawab kelima pertanyaan ini, maka kita bisa menjelaskan makna komunikasi. Ini menurut Harold Laswell. Saudara-saudara, Scrum juga memberikan sebuah definisi tentang komunikasi. Kata beliau adalah komunikasi sebagai sebuah proses berbagi atau sharing proses. Apa yang dibagi? Ide, informasi, dan lain sebagainya. Bisa berupa kata-kata, bisa berupa lambang, simbol, dan juga bisa mungkin perilaku ya. Atau bahasa lainnya bisa disebut dengan non-verbal. Kalau kata-kata di verbal. Kemudian berkomunikasi menurut Scrum sebenarnya adalah sebuah usaha ya, menumbuhkan satu kebersamaan. Nah, di sini kita ada istilah komunis tadi, yaitu sama itu. Jadi komunikasi itu memang menumbuhkan satu kebersamaan dengan seseorang, berusaha, bersikap dengan informasi yang disampaikan tadi sehingga memang semua itu sama. Nah, dalam komunikasi itu terkadang ya, sering, bukan terkadang dalam artian ya seringnya gitu, bahwa apa yang kita maksudkan itu berbeda dengan apa yang diterima oleh komunikan atau oleh orang lain. Untuk itu maka perlu komunikasi efektif. Nanti ada kajian tersendiri tentang komunikasi efektif. Nah, ini secara sederhana sudah disampaikan tentang makna komunikasi. Silakan ditelusuri dari berbagai referensi, banyak buku-buku yang luar biasa dari para penulis kita. Ada penulis Jawa juga banyak, penulis Medan juga ada. Silakan ditelusuri. Banyak buku-buku yang bisa Anda miliki dalam rangka memperdalam ilmu komunikasi. Ya. Ini silakan saudara-saudara lihat dan ditulis link ini. Ini adalah berisi tugas yang bisa saudara kerjakan dan di sini juga bagian dari daftar hadir kita nantinya. Siapa yang mengirim tugas di sini tentu dialah yang hadir. Kalau tidak berarti dianggap tidak hadir. Demikian diskusi singkat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.